اهدنا الصراط المستقيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita pertemuan yang mulia ini dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Buku diktatnya sudah kita berikan kepada antum semuanya. Afwan, terbatas, sesuai kemampuan kami ya, insyaallah taala bisa bareng nanti sama temannya untuk sementara ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembelajaran ini ada suatu hadis yang memotivasi kita untuk belajar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Maka Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang baik. Yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu selalu baik. Kita ketahui Al-Qur'an ini diturunkan dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, yaitu suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Fussilat, secara terperinci. Min ladun hakimin khabir, yang dia dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Inilah yang harus kita perhatikan. Al-Quran itu berbeda dengan kitab yang lain. Al-Quran itu tidak sama dengan kitab yang lain. Ada kemuliaan di dalamnya. Dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui malaikat yang mulia, penghulu dari para malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari Al-Quran itu sangat baik, dan seharusnya lebih kita berjuang untuk mempelajarinya, karena berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Al-Quran adalah Al-Quran itu selamanya terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya
Kamilah yang menurunkan Al-Quran, Adz-Dzikr, dan sungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Maka dari zaman kita, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ataupun sampai nanti, surat Al-Fatihah tetap 7 ayat, tidak akan berubah, karena selalu Allah Subhanahu wa taala jaga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini kita mengajak antum semua untuk bersungguh-sungguh belajar dalam permasalahan pembacaan Al-Quran ini. Seseorang akan semangat belajar jika diberitahukan fadilah, keutamaan dalam mempelajari Al-Quran. Hadis yang pertama kita sebutkan, terutama khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan dari hadis Nabi SAW yang lain, man 'allama ayatun min kitabillah 'azza wa jalla kana lahu thawabuhu ma tuliyat. Dan barang siapakah yang mengajarkan ayat dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca. Masya Allah, kita harus semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Selama ayat Al-Quran itu diajarkan, dibaca, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahalanya. Sedangkan kita mengetahui hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, al-hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Rasulullah SAW mengajak kita untuk semangat belajar, mengajar dan membacanya. Barang siapa yang membaca dari satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan menjadikan 10 kebaikan, Masya Allah. Dan ditegaskan, bukan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi Rasulullah, alif satu huruf, wal lam satu huruf, wal mim satu huruf. Kita bisa bayangkan berapa pahala orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membacanya. Kita bersusah payah mencari pahala, sedangkan pahala di hadapan kita ini sudah ada. Maka siapakah di antara kita yang ingin mempelajari hal ini? Kemudian kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran dari karya Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengutip dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, sedangkan dia dalam keadaan mahir membacanya, maka dia akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun 'alaihi lahu ajran. Dan orang-orang yang terbata-bata membacanya, tidak ada sia-sia. Dia membaca tapi dia agak kesusahan, syak, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dia susah dalam mempelajarinya, dan dia pahala dia belajar, ya. Maka disinilah kemuliaan di antara orang yang mempelajari Al-Quran. Siapakah di antara keduanya mulia? Yang lebih baik. Orang yang pertama mahir, dia telah menempuh permasalahan yang kedua tadi. Dia terbata-bata, dia sudah tertempuh. Tetapi yang terbata-bata pun dia tidak merugi. Selama dia masih belajar,
untuk memperbaiki bacaannya. Dan Rasulullah SAW membedakan antara orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran dan juga tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah. Buahnya itu baunya harum dan rasanya juga dimakan baik, enak. Mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan ada orang yang membaca, orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran, seperti buah kurma. Kita ketahui kurma ya, dia tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Isinya manis karena keimanannya kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah lain, tapi dia lalai dalam membaca Al-Quran. Adapun orang yang ketiga, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an wa mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Adapun orang-orang munafik yang dia membaca Al-Quran, dia seperti tumbuhan raihanah. Dia wangi tetapi untuk rasanya pahit. Ini adalah orang-orang yang munafik. Untuk menampilkan bacaan-bacaannya yang indah, tetapi dia tidak bisa mengambil faidah di dalam Al-Quran. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Adapun orang-orang munafik, sudah dia munafik tapi dia juga tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti handalah, baunya tidak ada dan juga rasanya pahit. Na'udzubillah. Maka kita berusaha seperti kelompok yang pertama, orang yang beriman mengambil faidah selain memahami maknanya, tapi dia terus mengamalkan dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'uhu bihi akhirina." Adapun sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan juga merendahkan suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Maka kita menjaga Al-Quran. Jika kita ingin diangkat derajat kita, hendaknya kita belajar dan membaca Al-Quran, mengamalkannya, memahami maknanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menganjurkan kita, karena pada saat di yaumul qiyamah kita sangat berharap satu syafaat, dan syafaat yang mudah untuk kita lakukan adalah untuk mengamalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah dari kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak dari ustaz kita mengatakan jangan hasad, jangan hasad. Tetapi ada dua golongan yang kita harus hasad pada mereka. Yang pertama ini, la hasada illa fitnain, rajulun ataahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad melainkan hanya dua orang ini saja. Rajulun ataahu Allah, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia menginfakkan hartanya dengan benar. Kemudian
seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini adalah suatu fadilah dari keutamaan Al-Qur'an dan juga mempelajarinya. Semoga dengan ini kita bisa memahaminya. Sebelum kita masuk suatu tingkatan yang pertama adalah mengenal ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, di dalam ilmu Al-Qur'an itu banyak cabangnya. Di antara cabangnya adalah ilmu qiraat dan juga ilmu tajwid. Nah, itu dalam permasalahan cara membaca. Berbeda dengan cara pemaknanya ilmu tafsir. Ini beda cabangnya lagi. Inilah keagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan hanya dipelajari maknanya, tapi juga bagaimana cara membacanya. Cara membacanya. Maka disinilah timbul para ulama-ulama qiraat. Dikatakan Imam Jazuri, ilmu Jazariyah, yang pertama menetapkan ilmu tajwid adalah Imam Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Khaqani, yang ada di dalam kasidahnya Qawqaniyah. Ya, alhamdulillah, ini adalah suatu ilmu tajwid yang pertama kali. Dan alhamdulillah kami pun sampai sanadnya kepada beliau dalam permasalahan ini, baik secara riwayah dan dirayah. Baik ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, para ulama terinspirasi untuk mempelajari qiraat itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu yuqra'u 'ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an itu dibaca menjadi 7 huruf. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca 7 huruf. Tetapi ini bukan sandaran mengatakan ini adalah qiraah sab'ah, tidak. Terbentuknya qiraah ini terjadi pada waktu itu para ulama, di zaman-zaman dahulu para ulama itu semangat sekali untuk mempelajari qiraah. Sehingga di antara zaman Utsman bin Affan itu sampai perang untuk mengunggulkan Al-Quran, mereka lah yang paling benar. Maka zaman Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengumpulkan dan menulis, dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran, untuk perbanyakkan. Kemudian Utsman mengirim ke tempat-tempat yang lebih kita condongkan dulu nih, karena kita beriwayat dari Imam Asim, yaitu suatu ulama, yaitu Abu Abdullah As-Sulami. Ini beliaulah yang mengajarkan di Kufi, ya, di Masjid Kufi. Beliaulah yang mengajarkan sehingga turun kepada Imam Asim, ya, dikenal dengan qiraat Imam Asim. Inilah sanad kita kalau kita mempelajari Al-Quran, sampai kepada beliau Imam Asim, ya, memiliki 2 murid. Yang pertama adalah Syu'bah bin Iyas Al-Kufi dan Hafs, Imam Hafs. Jadi ada namanya qiraat dan riwayat. Jadi di antara 7 qiraat itu, setiap qiraat memiliki 2 riwayat. Ya, jadi riwayat yang kita pelajari selama ini, riwayat yang kita pelajari adalah riwayat Imam Hafs. Imam Hafs. Ya. Maka untuk hari ini kita harus mempelajarinya melalui guru-guru kita. Bagaimana kita mengetahui pembacaan Al-Quran yang benar dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Karena ada qiraat, cara membaca yang tidak sama dengan imam-imam yang lain. Maka Rasulullah SAW memerintahkan khudzul Quran fi arba'ah. Ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud,
Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim. Ya, kemudian Salim. Kemudian Mu'ad. Dan yang terakhir adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Jadi Imam Asim ini masuk dalam Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sampai kepadanya dari Abdurrahman As-Sulami ini mengambil dari 4 sahabat. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, ya, Utsman bin Affan, ya. Dan beliau inilah mengajarkan kepada Imam Hafs dan sampai kepada kita. Dan ini pembelajarannya tidak lain dengan cara talaqi wa musyafahah. Cara langsung bertatap muka kepada guru kita. Karena disinilah ada rukun dari rukun qiraah yang harus kita ketahui. Ya, dikatakan qiraah yang jika dibaca supaya mendapatkan pahala itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan salah satu sisi bahasa Arab. Walaupun ini sandarannya lemah, tetapi harus sesuai bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Yang kedua adalah sesuai dengan Rasul Utsmani. Ini yang kita katakan tadi, zaman Utsman bin Affan menulis Al-Quran, maka harus sesuai. Sedikit kita kasih informasi tentang permasalahan qiraat ini. Ada tulisan Maliki Yaumiddin. Syu'bah mengatakan Maliki Yaumiddin dan Hafs mengucapkan Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan mat. Tetapi tulisannya tanpa mat yang besar, supaya apa? Tidak merusak qiraat yang lain. Ya, Maliki Yaumiddin, dan riwayat Hafs dibaca panjang Maliki Yaumiddin, tapi tidak ditulis mat panjang. Ya, tidak ditulis mat besar dengan mat yang kecil. Ini kalau antum mempelajari Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Madinah, maka bisa kelihatan ya. Ada alif kecil, alif besar. Ya, maka disinilah supaya tidak merusak qiraat, maka ditulis mim lam ka. Ya, mim lam ka. Ini surah Al-Fatihah ya. Maliki Yaumiddin. Ya, di riwayat Imam Hafs dibaca panjang. Nah, kemudian yang terakhir adalah sihhatu sanadihi bitawatir, ya, tawatir. Sanadnya tuh sahih secara mutawatir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an itu tidak ada selisih di dalamnya. Al-Qur'an itu dikumpulkan karena sepakatan para sahabat. Ya, sepakat para sahabat. Maka jika dikatakan ini sanadnya sahih, diteliti secara mutawatir, maka ini adalah qiraat. Ya. Makanya ada namanya qiraat arba'asyarah, qiraat 14. Tapi para ulama itu masih meragukan kesahihannya. Maka dia cukup untuk dibacakan sebagai hujjah, tetapi tidak bisa dibacakan sebagai bacaan salat. Adapun qiraat sab'ah, kemudian qiraat asyarah yang dibawa oleh Imam Jazari, ya, yang 7 qiraat dibawa Imam Syatibi, maka ini bisa diterima sanadnya. Jika kita membaca salat, maka ini dapat pahala. Adapun qiraat asyarah, maka itu belum kuat secara sanadnya, sehingga hanya bisa untuk dalil hujjah, tapi tidak bisa sebagai tilawah Al-Qur'an. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini ada suatu permasalahan yang sangat bisa kita ambil pada hari ini, yaitu tentang permasalahan maqamat. Maqamat. Apa itu maqamat? Mungkin dari kita mungkin ada sebagian yang masih asing dalam permasalahan ini, yaitu maqamat adalah cara berlagu, membaca Al-Quran dengan cara melagukan dengan ketentuan hukum-hukum yang dibuat mereka, maupun baiknya susah ataupun mudah.
Padahal kita ketahui dalam membaca Al-Quran itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Zainul Quran bi aswatikum." Indahkan, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang tidak mau melakukannya, memperindah bacaannya. Laisa minna man yataghanna bi Quran. Siapa yang tidak memperindah bacaannya, suaranya, bacaannya, maka dia bukan dari golongan kami. Ini ancaman. Tapi bagaimana fatwa para ulama tentang orang-orang yang menentukan nada-nada lagu? Pada bacaan ayat pertama dibaca turun, baca ayat kedua dibaca naik. Ini ketentuan-ketentuan yang mereka buat yang tidak ada sandar-sandarannya di dalam ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid. Maka kita lihat pertama Syekh Aiman Suwaid, beliau adalah muqri, ya, dalam permasalahan istilah qiraat dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan imam qiraat atau muqri, ya. Maka beliau mengatakan pembacaan Al-Quran dengan maqamat musiqiyah adalah bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama, ya. Membaca Al-Quran Al-Karim yang dia dengan maqamat musiqiyah, ya, mungkin nanti dianukan, ya, ada nada panjang. Pokoknya kalau seandainya untuk belajar Quran diajarkan naik, turun, pelan, itu maqamat namanya. Ya, itu maqamat. Itu dikatakan Dr. Aiman, ya, Suwaid, itu termasuk bid'ah di dalam agama. Ya, itu sesuatu yang baru dan tidak ada asalnya di dalam ulama-ulama qiraat. Kemudian kita ambil dalam perkataan Syekh bin Baz, bila mengatakan ya, nada ya, tidak boleh seorang mukmin membaca Al-Quran dengan cara berlagu-lagu sebagaimana cara penyanyi. Bahkan wajib membaca sebagaimana para salafus saleh di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka dengan baik, membacanya dengan tartil, menangis, khusyuk sampai membekas di dalam hati bagi orang-orang yang mendengarnya dan sampai membekas dia dengan hal itu. Adapun yang membacanya dengan cara menyanyi lagu yang mengikuti tanda-tanda yang tertentu dan di atas jalan mereka, maka hal ini tidak boleh. Syekh bin Baz menjelaskan ini tidak diperbolehkan. Maka kita tegaskan lagi untuk menghilangkan perselisihan ini, kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ya, bagaimana Ibnu Qayyim membahas tentang bagaimana maqamat ini. Ya, tentang permasalahan lagu ini. Ya, lagu ini yang pertama adalah lagu sesuai tabiat manusia, yaitu tanpa ada dibuat-buat, tanpa latihan dan tanpa belajar. Jadi kalau mau belagu, silahkan dengan tabiat kita sendiri, tanpa ada latihan, tanpa ada belajar, itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana antum dengar para imam, para masyayikh membaca Al-Quran, itu tanpa latihan, karena mereka merasakan kenikmatan Al-Quran itu sendiri. Ya, bahkan jika seorang dibiarkan bersama tabiatnya, dibiarkan lepas dan bebas, niscaya dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Hal tersebut diperbolehkan sekalipun orang itu membantu tabiat dan karakternya dengan menghias dan membaguskannya. Itulah seperti mana yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika aku mengetahui engkau ya Rasulullah mendengarkan, pasti aku akan hias bacaanku dengan sebaik-baiknya." Ya. Nah, inilah demikianlah yang dilakukan dan diperdengarkan oleh kaum salafus saleh, yaitu lagu yang terpuji yang berpengaruh baik terhadap pembacanya sendiri maupun pendengarnya. Dan di sini dari dalil yang tentang masalah ini diarahkan. Ya. Ini adalah lagu yang diperbolehkan. Yang kedua, lagu yang diperoleh dengan usaha manusia. Belajar, dilatih, tidak sejalan dengan tabiat. Awalnya orang tuh tidak bisa emang,
Jadi istilahnya itu jangan orang tuh bisa atau tidak bisa. Emang asalnya muasal orang tuh kebanyakan secara rata orang tuh tidak bisa dengan penuh latihan. Ya. Jadi jangan bilang orang ini bisa berarti ini boleh. Tidak seperti itu. Intinya kalau sudah ada sebagian tidak bisa karena perlu latihan. Ya. Kalau tabiat itu sesuai kemampuan kita. Tetapi kalau latihan itu ada paksaan dengan latihan. Nah, tidak sejalan dengan tabiat dari karakter diri. Bahkan tidak dapat terjadi kecuali dengan pembebasan diri. Dibuat-buat dengan cara latihan. Contoh mempelajari berbagai macam lagu, vokal dari beraneka macam melodi, sederhana maupun sulit. Nah, jadi baik dia mudah ataupun susah itu tidak diperbolehkan. Yang terdiri dari beberapa irama tertentu dan nada-nada yang diciptakan yang hanya dapat dicapai dengan belajar dan berlatih. Inilah yang dibenci para ulama salaf. Mereka mencelanya, melarang membaca Al-Quran dengan cara demikian. Mereka juga mengingkari pelakunya. Ya, Masya Allah, Subhanallah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi di karangan Ahlussunnah wal Jamaah jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan lagu. Silahkan menindahkan lagu antum, tetapi tidak lepas pertama dengan kaidah tajwid dan juga tidak perlu latihan. Ya, tidak ada perlu ada nada-nadanya, naik turun bagaimana. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita masuk dalam pembelajaran. Saya kutip dari perkataan Imam Jazari, "Idh wajibun 'alaihi muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Al-Imam Jazari mengatakan, maka wajib para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran hendaknya terlebih dahulu dia mempelajarinya dan memahami makharijal hurufi was sifat, makhraj dan sifatnya, yalfidhu bi afsahil lughati, agar dia bisa menjaga mengucapkan dengan ucapan yang bahasa yang paling fasih. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, warattilil qur'ana tartila. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui tajwidnya huruf dan mengetahui kapan waqaf dan ibtidanya dalam satu ayat Al-Quran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa kita nasihatkan kepada antum, dan insyaallah taala ini adalah sedikit ilmu tajwid dasar. Ya, karena kalau kita membahas ilmu tajwid itu sendiri itu sangat panjang, tapi sebagaimana dikatakan membaca tajwid tadi itu adalah wajib. Membaca secara tajwid itu adalah wajib. Baik. Kita masuk bab yang pertama. Nah, ini kita sambil praktek ya. Ambil praktek di sini. Semoga cukup waktunya kita di sini. Kita akan mempelajari sampai bab yang keempat ya. Yang pertama adalah bab mat, bab tanda panjang. Ya. Tanda panjang itu ada yang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, 2, 4, 6. Ada yang bisa 2, ada yang bisa 4, dan ada yang bisa 6. 2 harokat ini dikatakan mat asli atau mat tabi'i. Masuk bab 2 harokat, kemudian mat badal, mat iwad, mat silah sukro. Ya, ini semua dibaca 2 harokat. Ya, mat asli ya semua yang panjang a, ba, nah itu mat asli. Ya, kemudian mat badal yaitu yang ketemu dengan hamzah. Mat yang pada huruf hamzah, maka ini mat badal. Kemudian mat iwad yaitu fatatain pada posisi waqaf, maka dibaca 2 harokat. Kemudian mat silah sugro yaitu dhammir, dia tidak lain antara hu dengan hi, ya, hu dan hi. Kalau dalam cetakan Madinah itu mudah diambil ya kecil dengan waw kecil. Ya, kemudian yang disebabkan 4 harokat yaitu disebabkan karena sukun, disebabkan karena hamzah,
Yang pertama adalah muttasil, ya, munfasil, ya. Kemudian silah kubro. Ya, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah subro, mad silah kubro. Ya, ini setiap mad tabi'i ketemu hamzah, maka dia dibaca empat harokat. Kemudian yang dibaca 6 harokat yaitu mad lazim, yaitu mad tabi'i ketemu sukun asli. Ya, mad tabi'i ketemu sukun asli. Kemudian yang bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat yaitu ketemu dengan sukun arid. Ya, sukun arid disebut dengan mad arid lisukun dan juga mad lin. Ya, ini terjadi jika mad tabi'i atau mad asli ketemu sukun arid. Apa sukun arid? Yaitu pada posisi dia waqaf yang sebenarnya dia berharokat, tapi karena kita pengen waqaf maka jadi dibaca sukun. Ya Muhammad. Kita tidak membaca ya Muhammadu. Jarang ya kita baca ya Muhammadu. Ya Rasulullah. Ya, jadi enggak ya Rasulullahi. Tapi kita sukunkan la, ha dengan sukun. Nah, seperti itu namanya mad arid. Mad apa? Sukun arid. Ya. Baik, kita akan sedikit talaki tentang cara ta'awudz. Ada 3 ta'awudz nih ya. Kita akan bacakan 3-tiganya. 3 jenis ta'awudz ini sahih. Silakan diamalkan yang mana antum bisa. Ya. Nanti silakan ikutin setelah saya. Kita baca jim 4 harokat. 4 jim 4 harokat. Baik. Ikutin setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu cara yang pertama. Yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Enggak apa-apa, masih asing ya, enggak apa-apa. Kita belajar, namanya belajar. Ya. Kita lanjut. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min namthihi wa nafthihi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min namthihi wa nafthihi. Iya. La basa. Jadi mungkin bisanya dengan yang pertama la basa, tapi itu yang diwajibkan ya. Fa idza qara'nal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka minta berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan terkutuk. Jadi perintah ta'awudz ini itu harus dibaca pada saat membaca Al-Qur'an. Kemudian kita baca basmalah. Ingat rokhwahnya. Ya, baca bismillah, sinnya, rokhwahnya diperhatikan. Sering orang baca dengan cara syiddah, tertahan atau bubulainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contohnya mat tabi'i. Kita belajar mat tabi'i. Mat yang 2 harokat ya. Saya cuma ambil mat tabi'i ya. Ikutin setelah saya. Babibu. Silakan. Babibu. Tatitu. Tatitu. Fafisu. Fafisu.
Fala talumuni walumu. Ya, jadi ada bendera ya. Itu bendera itu sebenarnya dalam asalnya tulisannya mim dal. Artinya apa? Mat. Ya, sehingga dibentuk ada namanya khot diwani ya. Diwani jadi dibentuk. Ya. Jadi sebenarnya itu tulisan itu mat, bukan bendera begitu saja ya. Itu tulisan Arab ya. Itu mat artinya, tanda panjang. Tapi itu sebenarnya tanda panjang itu bisa kita baca kalau dia ada sebab-sebab yang tadi kita sebutkan ya. Kemudian kita lanjut. Aruni madza khalaqu. Itu wajunudahuma ya, wa ya, afan. Diganti wa bukan wu. Wajunudahuma kanu khati'in. Wajunudahuma kanu khati'in. Ini baca 4 harokat. Ketemu Hamzah maka dia baca 4 harokat. Tanda panjang itu mat itu menandakan dia 4 harokat. Tapi ini dobet tanda baca, bukan dalam ilmu tajwid. Ini dobet dalam hal penulisan harokat saja. Ini bukan dalam ya. Jadi jangan terkecoh dengan tanda itu. Dilihat asbabnya apa. Kalau pada waqaf ya dalam surah Al-A'la ya, dia tidak dibaca seperti itu. Kecuali kalau kita mewasolkan maka dibaca 4 harokat. Baik. Ada hamzah. Yujadiluna fi ayatina. Idza maja'uha syahida. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Iya, dibaca 4 harokat. Jadi 4 harokat maksudnya apa? 4 huruf yang berharokat. 2 harokat apa? 2 huruf yang berharokat. 6 harokat apa? 6 huruf yang berharokat. Jadi seandainya kalau ada mat ketemu dengan 2 huruf yang sama, a dengan a itu sama-sama berhentinya. Itu maksud 2 harokat. Jadi istilah para ulama seperti itu ya, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kemudian mat tabi'i ketemu sukun. Nah, sukun ini kalau tasydid itu pertamanya sukun, satunya yang huruf keduanya berharokat. Baik, contohnya madda. Silakan. Ya. Dada. Dinabarkan ya, diambungkan dikit. Haja. Atuhadduni.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini mat tabi'i. Su si sa itu mat tabi'i. Ketemu sukun alif dal, ya. Wa thamud. Patah rokat yang kita baca ya. Al-Majid. Bil ibad. خطوات الشيطان لا تخلف الميعاد فبأي آلاء ربكما تكذبان Masya Allah, masih indah suaranya. Ya, kita masuk ke bab 2, yaitu permasalahan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ada 6 ya, 6 kondisi ya. Ya, secara hakikatnya tuh 5 kondisi. Ya, kita masukkan tasydid dalam pembahasan ini. Ya, pertama idharu halqi, yaitu ketemu huruf-huruf idhar halqi tenggorokan. Ya, ada 6 huruf. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, waw. Kecuali ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyan. Afan? Ini masuk pembahasan di idhar ikhfaul haqiqi. Kemudian idgham bila gunnah, lam dan ra. Kemudian iqlab atau qalb, nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba. Kemudian ikhfaul haqiqi, yaitu sisa dari 4 pembahasan yang di atas. Ya, ad-dunya sinwanun, qinwanun, bunyanun, ini masuk ada dalam kitab Tuhfatul Atfal, ada 2 aja disebutkan ya. Kemudian masuk pembahasan tasydid, ya. Kita masuk ya, yang pertama kita membahas idhar. Idhar artinya jelas, ya. Idhar artinya jelas. Jadi nun sukun ketemu huruf-huruf yang tadi ha, ain, ha, ghain, kha, itu dibaca jelas, jelas. Ya, contoh u an ani a na, silakan. U an ani a na, hu han hani hahna, hu han hani hahna, khu khan khani khakhna, khu khan khani khakhna, qarniyatin ahlaknaha, qarniyatin ahlaknaha, minhu batigha al-fitnah, minhu batigha al-fitnah. Sifat tak tidak keluar ya tadi ya. Minhu batigha al-fitnah, minhu batigha al-fitnah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, wa arsalnahu
Iya. Sekarang maksud idgham bi gunnah. Saya cuma ambil 3 aja. Ada sisanya 1 huruf mim. Ya, ada sisa huruf apa ya? Nun ya, tidak saya masukkan. Waw wani wauna. Yu yani yaina. Mu mem mani mamna. Wa burqun yaj'alun. Min waliyyin wala nasir. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ya, ditahan ya. Idgham bila gunnah, idgham bila gunnah. Rurarrani rarna, lulallani lalna. Jadi idgham artinya udkhul, idkhal, apa? Idgham artinya idkhal, masuk. Bi gunnah dengan juga digunnahkan. Sedangkan idgham bila gunnah, idkhal dimasukkan tanpa digunakan. Jadi masuk huruf berikutnya tanpa perlu didengungkan. Ghafurur Rahim. Hudan lil muttaqin. فطاف عليها طائف من ربك وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون Ya, insyaallah kita masuk iqlab. Nun sukun atau tanwin ketemu ba. Nah, dalam bang mim kecil. Buban bani babna. Fi dhalalin ba'id. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان Kemudian ikhfa al-haqiqiyah, ikhfa al-haqiqi ya, dibaca ikhfa. Nah, ini didengungkan. Saya mengambil tiga. Di sini sebenarnya ada pembahasan yang lebih cuma kita ambil standar didengungkan ya. Tutantanitatna. Jadi dikatakan ikhfa itu kata Syekh Utsman Urad itu adalah 4 tingkatan. Yang pertama gunnah akmal, kemudian gunnah kamil, gunnah naqis, kemudian gunnah anqas. Adapun gunnah ikhfa haqiqi itu gunnahnya kamil. Dikatakan kamil yaitu bahasanya adalah banyak keluar dari mulut
banyak keluar dari hidung, banyak keluar dari hidung, sedikit keluar dari mulut. Ya. Kalau akmal sempurna itu mayoritas keluar dari hidung. Ya, nanti itu pembahasan tasydid nanti. Ya. Jadi jika kita tutup mulut kita maka dia hilang. Hilang. Ya. Jadi jangan ditutup, makhrajnya ditutup. Tatna. Susan sanisasna. Nah, ini ditebalkan, huruf-huruf tebal ditebalkan. Tuqan qaniqana. Fiha kutubun qayyimah. Kuntum bihi tukadzibun. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Inna amma innahum kanu mujrimin. Thumma adbara yas'a. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Iya, barakallahu fiik. Kita masuk mim sukun bab yang ketiga. Mim sukun ada 3 kondisi, yaitu mim ketemu ba, mim ketemu ya, mim ketemu ba, mim ketemu selain huruf ba dengan mim, kemudian mim ketemu ba, mim ketemu mim. Yang pertama adalah idhar syafawi, kemudian ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim ketemu mim namanya idgham mimi. Idgham mimi. Ya, kita coba prakteknya. Alhamdu. Tapi tetap didengungkan ya. Ini masuk namanya gunnah nakis. Gunnah nakis. Ya, keluar gunnahnya karena sifat bainiyahnya. Sifat apa? Bainiyahnya. Alhamdu. An'amta. Lahum qulub. Alaihim anzartahum. Absarihim ghishawah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, ikhfa syafawi. Nah, ini didengungkan. Mim ketemu ba. Kalau dicetakan Madinah, mimnya tidak ada tanda sukunnya. Itu berarti dibaca ikhfa syafawi. Hum biha. Hum bihim. Inna rabbahum bihim.
wa hum bil akhirati kafirun. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq. Masyaallah. Idgham mimi. Nah, mim ketemu mim. Mim yang pertama kalau dicetakkan Madinah dia tidak ditandakan sukun. Dan mim yang kedua diberi tasydid. Hum min kum min lahum min annama ghanimtum min syai' annahum muhtadun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, ini terakhir kita masuk pembelajarannya yaitu huruf muqatta'ah. Nah, ini sering kita ketemu dalam Al-Qur'an. Baik, kita akan pelajarinya seperti ini. Ya, ini dibaca setiap yang ada tanda benderanya, ya, itu tanda matnya seperti yang saya bilang, itu dibaca 6 harokat kecuali ain. Kecuali huruf ain bisa dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Ya, setiap yang ada tanda benderanya di atasnya dia baca 6 harokat kecuali ain boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6. Nah, kita baca 4 harokat aja huruf ain. Baik, pertama alif lam mim. Alif lam mim. Ingat ya, mim ketemu mim dibaca apa? Idgham mimi, ditahan ya. Mim ya. Lanjut. Karena ada contohnya lagi. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Yasin. Yasin. Sad. Sad. Hamim. Hamim. Ain sin qaf.
Ya, ini sebenarnya hanya ilmu tajwid yang sederhana sekali dalam yang ada ya, sangat sederhana dalam ilmu tajwid yang sangat sederhana, dan kita anjurkan untuk diri kita sendiri dan juga pada antum semua untuk terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini berhubungan dan wahyu, sehingga hendaknya kita mengambil bagaimana langsung ke hadapan guru kita, karena kedudukan ketinggian Al-Quran ini bukan aja kita menjaga bagaimana tulisannya, tapi bagaimana cara membacanya. Maka kalau seandainya kita menyandarkan sanad, maka sanad yang paling tinggi adalah sanad Al-Quran dibandingkan kitab yang lain, karena kita menyandarkan diri kita, sanad kita, perawi kita ya, perawinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Insyaallah taala kita cukupkan majelis kita pada hari ini. Antum tutup? Baik. Baik. Kita cukupkan ya. Tidak ada pertanyaan, dosa tanya jawab ya. Langsung kita tutup aja majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.